Skema Standar Bagian 1, Segmen ke-1, oleh saya, Wika Danar Sunintyo. Sekarang, apa pentingnya skema standar itu? Dengan menggunakan skema yang standar, kita bisa membuat pola yang seragam antar programmer. Jadi, antar programmer, mereka bisa menyepakati, bisa mengetahui, bisa mempelajari kode-kode dari programmer-programmer yang lain. Kemudian mempermudah pembacaan dan pemeriksaan kode oleh orang lain. Jadi programmer yang lain bisa mudah untuk membaca, kemudian untuk memeriksa kalau misalnya ada bug yang kita buat atau oleh orang lain buat. Kemudian juga untuk mempercepat penulisan program untuk kasus-kasus yang umum, misalnya untuk pengisian, penulisan, validasi, pencarian nilai ekstrim, dan sebagainya. Oke, kita akan belajar beberapa skema standar. Yang pertama adalah skema proses validasi. Ya, skema proses validasi didasarkan atas skema sebagai berikut. Ini adalah blok programnya terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah bagian definisi. Ya, di sini kita definisikan skema proses validasi. Spesifikasinya adalah bahwa dia menerima input data dan akan melanjutkan atau melakukan proses sehingga data yang diterima atau diberikan oleh user itu benar atau valid. Kemudian bagian kamus. Di dalam bagian kamus itu ada deklarasi data inputnya, apa saja variabel-variabel yang digunakan, konstanta dan sebagainya. Oke, nah yang bagian yang paling penting adalah bagian algoritma ini. Ya, yang pertama adalah kita menerima data, ya, input data, kemudian kita menggunakan analisa kasus. If data valid, jadi kalau datanya valid, maka lakukan proses. Jika tidak, berarti kita masukkan atau kita berikan di sini keluaran atau pesan bahwa data salah tidak sesuai dengan spesifikasi. Oke, untuk latihan silakan bisa dikerjakan sebagai berikut. Buatlah program dalam notasi algoritmik yang menerima 3 buah bilangan integer, yaitu H, M, dan S. H menunjukkan jam, M menunjukkan menit, dan S adalah detik yang kemudian akan membentuk data bertipe jam. Definisi tipenya bisa dilihat sebagai berikut. Ya, ada tipe jam di mana HH adalah integer, MM adalah integer, dan SS adalah integer. Oke. Nah, suatu jam itu dinyatakan valid ya jika variabel J bertipe jam akan terbentuk dengan J titik HH bernilai H, J titik MM bernilai M, dan JSS bernilai S. Nilai valid itu disebutkan sebagai jika jam itu lebih dari 0 dan kurang dari 23, menitnya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 59, terus detiknya lebih dari 0 sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 59. Jika tidak valid, maka akan tampilkan pesan kesalahan ke layar bahwa jam tidak bisa dibentuk.